antre membutuhkan rumah, apalagi Indonesia demografinya masih relatif muda. Artinya generasi muda ini kemudian akan berumah tangga, maka kemudian mereka membutuhkan rumah. Tapi mereka berumah tangga, mereka cannot afford untuk mendapatkan rumah. Karena mereka butuh tapi cannot afford. Purchasing power mereka dibandingkan harga rumahnya lebih tinggi. Sehingga mereka akhirnya end up dengan either tinggal di rumah mertua atau dia nyewa. Gaji dan harga rumah, dua hal yang menjadi persoalan umum yang dihadapi generasi milenial saat ini, yaitu kenaikan harga rumah nyatanya tak sebanding dengan kenaikan gaji. Masalah finansial yang sering dialami oleh generasi milenial, usai terima gaji, beberapa hari kemudian sudah habis tanpa sisa. Lonjakan harga rumah yang terjadi tiap tahun pun perlahan mulai tak terkejar. Sebagai contoh, harga rumah tapak di Jabodetabek setiap tahun mengalami kenaikan rata-rata 10 hingga 15%. Sementara upah minimum regional atau UMR di area ini mengalami kenaikan hanya sekitar 8%. Berdasarkan data rumah.com Indonesia Property Market Index pada kuartal 3 tahun 2022, indeks harga rumah sudah meningkat 10% sejak 3 tahun terakhir. Meski sempat mengalami perlambatan akibat pandemi pada 2020-2021. Namun tren peningkatan harga kembali berlanjut mulai awal tahun 2022 ini. Indeks harga properti nasional pada kuartal 2 tahun 2022 naik sebesar 3,2% dari kuartal sebelumnya, atau naik sebesar 5,7% secara tahunan. Sementara itu jika dilihat dari keseluruhan wilayah di Indonesia, kenaikan lebih besar terjadi di area Jabodetabek, di mana kenaikan harga mencapai 11,5% di Tangerang Selatan, 24,5% di Kabupaten Tangerang, 8,5% di Kabupaten Bogor, dan 7,5% di Kota Depok. Harga rumah yang tak masuk akal ini pun sejalan dengan data Kementerian PPN atau Bappenas. Saat ini harga rumah di kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, dan Denpasar lebih mahal dibandingkan kota besar di negara maju seperti di New York, Singapura, dan Yokohama. Hal ini terlihat dari rasio harga rumah terhadap pendapatan penduduk yang tinggal di kota-kota besar dunia tersebut. Berdasarkan data kondisi perumahan perkotaan 2020, Bandung memiliki rasio 12,1, Denpasar 11,9, dan Jakarta 10,3. Sedangkan rasio di New York hanya 5,7, Singapura dan Yokohama 4,8.